nikotin rokok yang belum diproses dengan yang sudah diproses? Ada yang bisa jawab? Oh ya. Kalau yang sudah diproses dengan teori nano dan kuantum dari Pak Dodi, itu jumlah nikotinnya 0 murni. Oke, jumlah nikotinnya 0, benar tidak? Hah? Betul? Jumlah nikotinnya 0, betul tidak? Ada yang menjawab lain? Ada yang menjawab lain? Salah? Katanya Kenapa? Nikotin kita berubah menjadi minyak asiri, benar tidak? Tidak tepat, ada benernya tapi tidak tepat. Meskipun tidak tepat, ada benernya, dapat juga. Nah, ini yang spesial. Saya jelaskan supaya paham betul. Nikotinnya tetap ada, ya. Nikotinnya tetap ada. Yang masih asli dari pabrik, keluar dari pabrik, ataupun juga sama di rokok biasa, nikotinnya jenisnya adalah beta piridil AN metilopiridilin. Wah, keren lah. Jadi jenis nikotinnya adalah beta piridil AN metilopiridilin. Itu apa? Itu nikotin yang berikatan dengan logam berat. Jadi nikotin itu berbahaya. Beberapa waktu yang lalu di rokok kita, misalnya Asika Gold, kandungan nikotinnya 0,16 mg. Rendah, tetapi di tahun ini meningkat menjadi 1,9 mg. Kenaikannya lebih dari 10 kali lipat. Di Haba juga begitu, ada kenaikan, di TM juga begitu, ada kenaikan. Jadi nikotinnya tidak lalu hilang. Di rokok yang sudah diproses di komunitas kita, nikotinnya tetap ada, jenisnya adalah neopetadin. Jadi kalau tadi mengatakan nikotinnya menjadi 0 dalam bentuk beta piridil. Oke, saya masih bisa terima. 0 dalam bentuk beta piridilnya, tetapi berubah menjadi neopetadin, yaitu nikotin murni atau gold nikotin. Gold nikotin itu ditemukan di tembakau, tomat, kentang, terong. Fungsi gold nikotin membangun sistem imunitas tubuh. Lalu dari salah satu jurnal farmasi yang ada juga gold nikotin mampu melokalisir sel-sel kanker, khususnya kanker kelenjar getah bening. Dan gold nikotin itu juga mampu untuk mengikat logam-logam berat. Jadi kalau itu gold nikotin, maka ketika masuk dalam tubuh dia mengikat logam berat lalu melarutkan. Kalau itu bentuknya beta piridil, maka dia membawa masuk logam berat masuk dalam tubuh. Jadi bedanya itu. Jadi supaya besok kalau ada pertanyaan sudah bisa menjawab ya. Karena ini penting, jangan sampai kita memberi informasi yang keliru kepada masyarakat dengan mengatakan rokoknya di karang dalaman nggak ada nikotinnya, wah kita bisa dihabisin orang. Gitu, tetap ada, tetapi berubah dari beta piridil AN metilopiridilin berubah menjadi neopetadin. Lalu tadi saya benarkan juga karena bicara menjadi minyak asiri. Jadi di rokok kita juga ada yang berubah menjadi minyak asiri, betul. Tetapi yang berubah bukan nikotinnya, tetapi yang berubah adalah tarnya. TAR. Jadi TAR itu singkatan dari Total Aerosol Residue. TAR adalah residu pembakaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau orang mengatakan itu barang dibakar, pasti ada residu-residunya, betul. Jadi barang dibakar, pembakaran itu apa? Pembakaran adalah perubahan wujud materi menjadi gas. Menjadi, ini ada asap, asap itu gas. Perubahan wujud dari materi menjadi gas itu tidak menghilangkan sifat asli materi itu, ya, cuma mengubah materi itu yang sebelumnya bentuk padat berubah menjadi gas. Gas adalah partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Perubahan wujud itu juga menyisakan residu-residu.
ada yang berupa karbon, itu jadi arang karbon, ya. Ada juga residunya berupa gas. Kalau tadi disebut ada gas karbon monoksida, ada hidrogen cyanida, itu gas-gas yang sebelum rokok ini diproses. Setelah diproses, maka gasnya berisi beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin, resveratrol, dan nevirafin, sidofudin, ritonavir, dan seterusnya. Oke, itu. Nah, tar itu singkatan dari total aerosol residu. Tar adalah residu pembakaran berupa cairan atau minyak. Jadi coklat-coklatnya itu, Pak. Jadi apapun dibakar, bambu dibakar, itu juga di belakang muncul umpluknya, itu tar. Daging dibakar, bikin sate, itu juga keluar minyak, itu namanya tar juga. Tarnya daging dibakar atau sate, kalau dibersihkan, begitu dimakan, itu menjadi hambar, karena tarnya enak. Jadi, tar itu tergantung materi asal, dan dari hasil uji lab, tar pada rokok ini sebelumnya, itu adalah residu kimia. Tetapi pada rokok kita, tarnya berubah menjadi, tadi disebut oleh Bapak tadi, essential oil atau minyak atsiri atau minyak hasil penyulingan. Ini sangat bagus karena essential oil itu satu, dia mampu untuk peremajaan kulit, untuk penyembuhan luka, untuk asma dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan itu bagus. Ya, lalu terapi di sini banyak orang mengatakan wah sulapan, ya. Tetapi ini bukan magic. Sekali lagi saya tegaskan ini bukan magic. Terapi di sini tidak butuh keyakinan atau kepercayaan karena ini bukan magic. Yang jelas karena dari hasil uji lab itu di rokok kita ada kandungan 42 senyawa obat yang bergabung menjadi satu kesatuan, diikat oleh ligan yang namanya ligan korimbolon. Jadi di dalam rokok ini muncul obat untuk segala macam penyakit, dan itu muncul secara alami diikat oleh ligan korimbolon tadi. Ada beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin C, nevirafin, sidofudin, ritonavir, itu tiga itu obat antivirus, lalu juga obat antiinflamasi, obat untuk antihistamin, untuk alergi, untuk gula, kolesterol, asam urat, hipertensi, dan segala macam. Jadi itu ketika dalam bentuk gas direaksikan pada tubuh kita, maka perubahan sifatnya signifikan. Jadi perubahannya bisa perubahan cepat atau orang menganggap itu sulapan. Itu yang penting kita perhatikan. Jadi di sini tidak ada wes, Bapak Ibu tidak butuh keyakinan kepercayaan di sini. Cuma butuh Bapak Ibu nanti mengikuti petunjuk dari teman-teman yang menjadi terapis di sini.